Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal yang telah kami pilih. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama itu dari Ricky Martin Sitopul, Iram Faruji, dan Kengeske Pertamalingga. Jurnal pertama yaitu Industry 4.0 Technologies and Their Implication for Environmental Sustainability in Manufacturing Industry. Deskripsi singkatnya, jurnal ini membahas tentang teknologi industri 4.0 dan implikasinya terhadap lingkungan keberlanjutan dalam industri manufaktur. Tujuan penelitiannya yaitu membahas bagaimana teknologi industri 4.0 dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dalam industri manufaktur. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep industri 5.0 yang menggabungkan keberlanjutan, ketahanan, dan pendekatan yang berfokus pada manusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian menggunakan sistem literatur review atau SLR untuk mengidentifikasi dan menganalisis publikasi yang relevan mengenai hubungan antara teknologi industri 4.0 dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menghasilkan bahwa teknologi industri 4.0 seperti Intelligent of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data Analytics memiliki potensi untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja rantai pasokan, meningkatkan jejak produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan manajemen sumber daya. Kelemahan dari jurnal ini yaitu terdapat kekurangan dalam penelitian yang terintegrasi mengenai hubungan teknologi industri 4.0. Banyaknya perusahaan yang tidak siap mengadopsi teknologi 4.0 meskipun ada potensi untuk mengurangi dampak lingkungan. Bukti kuantitatif mengenai dampak nyata dari penerapan teknologi ini masih terbatas. Saran, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi dimensi lingkungan, ekonomi, dan ekologi dari keberlanjutan, terutama dalam sektor logistik. Melakukan meta-analisis untuk menilai dampak individual dari teknologi industri 4.0 terhadap lingkungan, sehingga dapat mengidentifikasi teknologi yang paling menjanjikan untuk diterapkan. Mengembangkan panduan praktis untuk membantu perusahaan, terutama UKM, dalam mengimplementasikan teknologi industri 4.0. Untuk mencapai keberlanjutan, mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan teknologi canggih dengan praktik berlanjutan. Rekomendasi penelitian ini menyuruhkan perlunya kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi industri untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasi teknologi canggih dan praktik berkeberlanjutan dalam sektor manufaktur. Baik, artikel jurnal selanjutnya adalah berjudul Design and Experiment of Ordinarity Profiling Harvesting Device Light Detection and Ranging Perception. Adapun deskripsi singkat dari artikel jurnal ini adalah yaitu membahas mengenai pengembangan prototipe alat pemanen teh yang mampu mengikuti kontur kanopi teh secara otomatis menggunakan teknologi Light Detection and Ranging atau bisa disebut LIDAR. Dengan pendekatan ini, alat pemanen dapat menyesuaikan ketinggian pemotong secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas panen di medan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan panen teh pada area dengan kontur yang tidak rata dan meningkatkan hasil panen dengan kualitas yang sesuai untuk produksi teh komersial. Adapun metode penelitian dari artikel jurnal ini adalah menggunakan pendekatan pengembangan prototipe dengan memanfaatkan teknologi LIDAR 2D untuk mendeteksi tinggi kanopi teh secara real-time. Data dari LIDAR diproses menggunakan algoritma Random Sample Consensus (RANSAC) untuk menentukan garis potong optimal yang sesuai dengan kontur kanopi. Prototipe alat pemanen dirancang dengan mekanisme pemotong yang dapat menyesuaikan tinggi secara otomatis berdasarkan data yang diterima, didukung oleh sistem kontrol berbasis Arduino dan Simulink untuk pemrosesan data dan pengendalian motor. Pengujian lapangan dilakukan di kebun teh dengan medan miring menggunakan tanaman teh varietas Longjing 43 untuk mengevaluasi performa alat dalam kondisi medan yang kompleks termasuk efisiensi panen dan kualitas hasil panen. Adapun hasil dari penelitian dari artikel jurnal ini adalah bahwa prototipe alat pemanen teh berbasis LIDAR ini mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas panen pada medan yang kompleks. Tingkat keutuhan daun teh yang dipanen mencapai 84,64% dengan tingkat kotoran sebesar 5,94%, kehilangan pengumpulan 0,30% dan kehilangan panen 0,68%, sehingga sebanyak 89,57% hasil panen dapat diolah menjadi teh komersial. dengan 88,34% terdiri dari tunas muda yang memiliki 1 hingga 3 daun.
Pengujian lapangan membuktikan bahwa alat ini mampu menyesuaikan tinggi pemotong secara akurat dengan kontur kanopi, serta menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan alat panen teh komersial lainnya. Hal ini menegaskan efektivitas prototipe dalam memenuhi standar teknis untuk panen teh mesin dan persyaratan teknik pengolahan teh. Adapun kelemahan dari artikel jurnal ini adalah bahwa sistem ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah belum diuji pada berbagai jenis tanaman teh atau kondisi cuaca ekstrim, sehingga validitasnya dalam berbagai situasi masih terbatas. Selain itu, algoritma ransak yang digunakan membutuhkan pengolahan data yang lebih cepat, terutama untuk aplikasi pada skala besar, yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional alat dalam praktik lapangan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah agar menguji lebih lanjut dilakukan pada berbagai kondisi geografis dan jenis tanaman teh untuk memastikan fleksibilitas dan keandalan alat. Selain itu, perlu dikembangkan juga algoritma yang lebih efisien untuk pemrosesan data lidar, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi kontur kanopi teh secara real time. Adapun rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah dapat mengeksplorasi integrasi alat ini dengan teknologi drone atau kendaraan otonom guna meningkatkan efisiensi operasional, terutama di area dengan medan yang sulit dijangkau. Selain itu, menambahkan sensor tambahan yang mampu mendeteksi kualitas daun teh secara langsung, sehingga dapat memberikan nilai tambah seperti membantu pemilahan daun yang sesuai untuk pengolahan teh komersial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kedua jurnal yang direview, dapat disimpulkan bahwa teknologi canggih memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam berbagai sektor industri. Jurnal pertama menyoroti bagaimana teknologi industri 4.0 seperti IoT, AI, dan Big Data Analytics dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dalam industri manufaktur melalui pengurangan limbah, pengoptimalan rantai pasokan, dan manajemen sumber daya yang lebih baik. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti kesiapan perusahaan, kurangnya bukti kuantitatif mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjut untuk mengoptimalisasi dimensi keberlanjutan yang lebih luas, serta kolaborasi antara akademisi, industri, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan strategi implementasi yang efektif. Sementara itu, jurnal kedua pembahasan pengembangan alat pemanen teh berbasis lidar yang mampu menyesuaikan tingkat pemotongan secara otomatis sesuai dengan kontur kanopi teh. Alat ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas panen di medan yang kompleks. Namun, validasinya masih perlu diuji pada berbagai jenis teh dan kondisi cuaca yang berbeda, serta memerlukan algoritma yang lebih cepat untuk memproseskan data. Penelitian lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi integrasi teknologi dengan drone atau kendaraan otonom guna meningkatkan efisiensi operasional, serta menambahkan sensor untuk mendeteksi kualitas daun teh secara langsung. Secara keseluruhan, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi canggih dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun masih diperlukan penelitian lanjutan dan pengembangan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi. Terima kasih.